Lukas 17 ayat kelima. Kita baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 5. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. Lukas 17 ayat 5. 1, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin. Haleluya. Saudara, iman itu penting sekali ya dalam kehidupan orang Kristen. Pertama, tanpa iman kita nggak bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada sesuatu yang hari ini kita nggak pernah lihat, nggak pernah kita pegang. Yang orang sana bilang itu kan katanya-katanya. Pernah lihat nggak? Pernah pegang nggak? Jadi bagaimana kamu bisa percaya pada sesuatu yang kamu nggak pernah lihat dan nggak pernah pegang? Hanya karena iman, kita percaya bahwa Yesus pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia melakukan banyak mujizat-mujizat. Yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Ya, silakan duduk. Ya, masih ada tempat di situ ya. Silakan. Ya, oke. Ya, baik. Jadi iman itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Sangat penting. Kalau bukan karena iman, kita ini jadi apa? Ya, nggak jadi apa-apa. Tapi karena ada iman, maka kita punya sesuatu. Sebegitu pentingnya iman itu, sehingga rasul-rasul berkata kepada Tuhan Yesus. Apa katanya? Tambahkanlah iman. Saudara, kalau makan yang enak, kita kecenderungan ingin apa? Nambah. Benar apa betul? Apa makanan kesukaan Bapak Ibu? Setiap orang beda-beda. Yosef apa makanan kesukaan? Hah? Hah? Mie goreng. Bakmi goreng. Pakai minyak babi ya? Beda. Begitu minyak babinya dimasukkan ke kuali, aduh, itu betul-betul menggoda. Bedanya dengan minyak minyak makan biasa ya. Sama dengan kalau tukang sate, lagi bakar sate, satenya belum ditaruh di pembakaran, tapi dia taruh dulu minyak, gimana rasanya? Uh, sudah menggoda. Paling senang makan mie goreng. Yang lain ada senang makan apa? Lontong kari, lontong cap gome. Wah, auce ya. Nah, oke. Kita masing-masing punya kesukaan dalam hal makanan. Nah, saya kemarin dalam perjalanan ke Medan, di sana makan makanan yang jarang, langka kembali saya makan. Makanan apa itu kira-kira? Di Bandung rasanya saya nggak ketemu. Ada makanan ini. Itu hanya ada di Siantar dan Medan, setahu saya. Mungkin di tempat lain ada, tapi ya itulah yang saya tahu. Dulu waktu kecil makannya di Siantar. Di Medan ternyata juga ada. Oke, tahu makanan apa? Bisa tebak? Nanti dapat oleh-oleh. Ada ya oleh-oleh. Makanan apa kira-kira? Bakmi. Bakmi Siantar namanya mie pangsit. Oh, ada di mana-mana sekarang ya. Di depan kantor saya Jalan Peta juga ada, Jalan Koko ada. Oh, udah di mana-mana. Bukan.
Lucu Pak juga bukan. Ah, apa? Oke, nanti kita 7 hari 7 malam. Pak terus. Yaitu sate kerang. Di mana? Wah, kalau makanan di museum. Oh, oh, udah jual ya. Rasanya gimana? Enak. Ah, ini sudah ada bumbunya. Jadi begitu dimakan pun dia sudah enak. Ah, ya. Tapi jauh lebih enak kalau sate kerang tadi dimakan pakai ini bumbu bumbu kacang. Bumbu pecel. Aduh, itu double-double itu enaknya ya. Nah, jadi kemarin saya dapat oleh-oleh dari sana 12 tusuk. Wah, luar biasa. Dari mana? Dari Pak Lukas. Ya, saya minta 5, tapi kemudian mikir-mikir. 5, 5, sekali set sudah ini ya. Saya bilang minta 10 deh. Ya, tapi dikasih 12. Nah, itu makannya juga cicil-cicil. Dan yang terakhir, beberapa tusuk sempat cari-cari sambal apa bumbu-bumbu pecel, dan akhirnya istri saya beli, dapat. Aduh, itu rasanya makanan ternikmat. Enak, puas. Aduh, minta ampun rasanya ya. Kalau kita ada sesuatu yang senang, kita cenderung ingin ditambah. Apalagi yang ingin ditambah? 3 huruf. Namanya THR. Yang tidak lebaran juga tiba-tiba minta THR. Tunjangan hari raya. Dikasih sekian. Apalagi? Tambah dong. Rasul-rasul berkata kepada Tuhan Yesus, bukan tambahkanlah uang kami, tambahkanlah kekuatan tubuh kami, kesehatan kami, tapi rasul-rasul berkata, tambahkanlah iman. Bapak Ibu sekalian, dibandingkan antara rasul-rasul dengan kita, ya, kira-kira iman siapa yang lebih besar, lebih tebal, lebih tinggi? Iman kita atau iman rasul-rasul? Ya? Rasul-rasul. Rasul-rasul ketemu dengan Tuhan Yesus langsung. Kita enggak. Rasul-rasul bergaul sehari-hari dengan Tuhan Yesus. Kita enggak. Jadi iman mereka pasti lebih besar dibandingkan iman kita. Setuju? Lah mereka yang imannya saja sudah lebih besar dari kita, masih minta apa? Tambahkanlah iman. Jadi aneh kalau kita nggak berdoa kepada Tuhan, minta tambahkan iman. Tapi yang selalu kita doakan, minta tambah berkat, tambah berkat, tambah berkat melulu. Ayo, hari ini belajar dari firman Tuhan. Berdoa, minta macam-macam, silakan, boleh. Nggak ada larangan. Tapi jangan lupa untuk minta tambahkan iman. Kenapa kita harus minta dan berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami? Pertama, karena iblis si penyesat. Ayat 1. Ya, 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Pasti ada penyesatan. Dan bapak dari penyesat itu adalah iblis. Iblis itu kerjanya lembur, non-stop, 24 jam. Sementara kita dikit-dikit, aduh. Apalagi waktu dengar firman Tuhan. Kita tiap hari baca Alkitab. Ya, jemaat pagi baca
malam baca. Ya, bangun tidur, baca Alkitab. Sebelum tidur, baca Alkitab. Sudah berjalan sampai sekarang bulan Maret. Sudah 3 bulan jalan. Ada yang bilang, kalau susah tidur, ada obat tidurnya. Apa itu? Baca Alkitab. Pasti ngantuk. Ya, jangankan baca Alkitab jadi obat tidur. Sebelum baca aja udah tidur duluan. Jadi baca Alkitabnya kelupaan, baru bacanya besok. Ya. Iblis itu lembut. Kerjanya apa? Merayu, menggoda. Supaya iman kita turun. Supaya iman kita runtuh. Bapak Ibu, ada petinju. Dua. Kalau sendiri kan nggak ada pertandingan. Ada 2 orang bertinju. Si A menang melawan si B. Bahkan kemenangannya tinju ada 3 ya. Ada menang angka, menang TKO, ada 4 malah. Ada menang KO, dan satu lagi RSC, referee stop contact atau kontes. Ada 4. Nah, ini si A lawan si B menangnya KO. Artinya apa? Lawannya setelah dihitung 10 nggak berdiri-berdiri. Itu namanya knockout. Artinya si A menangnya menang mutlak melawan si B. Ilmu bertinjunya si A jauh di atas si B. Sebab dia menang bukan menang angka, apalagi angka tipis, tapi menangnya KO. Lihat ya, perhatikan. Si A petinju menang lawan si B dengan KO. Yaitu pukulannya membuat si B jatuh terkapar dan tak bisa bangun lagi. Jelas. Pertanyaan saya, apabila nanti 3 bulan lagi mereka melakukan tanding ulang, kira-kira siapa yang menang? Coba tebak. A. Kenapa? Alasannya A yang menang. Karena di pertandingan pertama, dia sudah menunjukkan keunggulannya dengan cara menang knockout. Wajar ya? Setuju ya? Tapi apa yang terjadi? Selama 3 bulan, si B yang kalah knockout berlatih dengan sungguh-sungguh setiap hari. Jadi 3 bulan itu 90 hari, dia ada hari tanpa latihan. Si B yang kalah tadi. Sementara si A, leha-leha aja. Santai-santai aja. Latihan seadanya dan semaunya aja. Lebih banyak santainya daripada latihan. Bisa ditebak 3 bulan yang akan datang, apakah si A masih menang? Ayo, yang jawab si A yang menang. Mulai ragu. Mulai ragu. Ya, siapa yang kira-kira menang? Padahal belum bertanding ini. Tapi kita bisa menduga. Kali ini akan terjadi kebalikan. Rasa-rasanya si A yang akan kalah. Padahal tadinya dia menang KO. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sedangkan si B tahu dia kalah KO, dia mau balas setiap hari, dia latihan dengan keras. Sementara si yang menang santai-santai saja. Maka satu ketika dalam pertandingan ulangan, si A yang akan kalah. Iblis sudah dikalahkan, tapi nggak pernah mau menyerah. Dia pakai berbagai cara. Cara A gagal, pakai cara B. Cara B gagal, pakai cara C. Cara C gagal, pakai cara D. Iblis tidak pernah menyerah untuk merayu dan menggoda manusia. Kalau sudah begitu, satu ketika kita pasti kalah kalau kita nggak pernah meningkatkan iman kita. Bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian? Kita nggak bisa leha-leha bilang, aku orang beriman, aku punya Tuhan Yesus, tapi cuma itu doang. Tidak pernah meningkatkan imannya. Tidak pernah menambah imannya. Maka suatu ketika dengan mudah iblis melakukan strateginya dan kita jatuh.
tanpa menyebut nama, Bapak Ibu bisa tebak. Salah seorang tokoh di kota Bandung, di Jawa Barat. Sekarang lagi heboh. Masalah apa? Masalah perempuan. Samson dulu jatuhnya karena apa? Samson begitu kuat, Simpson begitu kuat. Jatuhnya kenapa? Perempuan. Hati-hati itu ya. Tahta, harta, wanita. Beliau orang pintar nggak? Pintar. Cakep nggak? Kaya nggak? Punya kedudukan nggak? Pengusaha, macam-macam. Macam-macam. Terkenal nggak? Punya istri cantik nggak? Punya anak-anak yang ganteng, cakep nggak? Punya kekurangan apa lagi? Ya, sebagai manusia, udah komplit kan? Jatuhnya kenapa? Iblis pakai berbagai cara untuk bisa merayu manusia. Jatuh ke dalam. Jadi, kata Bang Napi apa? Oh, apa? Kata Bang Napi? Waspadalah. Waspadalah. Ya, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, melihat kapan waktu yang tepat untuk dia bisa menerkam. Sementara kita santai-santai, ya, up, habis. Maka waspadalah, waspada. Doa kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Jangan sombong bilang, iman saya sudah hebat, iman saya sudah kuat, iman saya sudah besar. Jangan. Minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman. Kenapa? Iblis, si penyesat, kerjanya lembut. Ya, dia tidak pernah berhenti untuk merayu dan menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kenapa kita perlu menambah iman kita? Yang kedua, karena masalah semakin lama semakin banyak, masalah semakin lama semakin besar. Bensin makin naik harganya atau makin turun harganya? Nah, emas harganya makin naik makin turun. Kalau emas naik mungkin kita nggak terlalu masalah ya. Biar aja lah mau naik seberapa juga kita nggak terlalu masalah. Berlian kalau naik harganya kita nggak pusing, betul? Ferrari, Lamborghini, nah harganya selangit kita nggak masalah. Tapi kalau harga angkot naik gimana? Harga cabai naik gimana? Cabai keriting berapa sekarang? Siapin. Hah? Minyak makan? Hah? Cepet. Minyak makan? Wah, ya. Apalagi? Tahu? Tempe? Oh, nggak naik. Gas? Cabai rawit? 120. Nah, dolar naik. Semua naik. Tapi iman kita naik nggak? Masalah semakin lama semakin banyak. Pak umur berapa? 73. 73. Bapak umur berapa? Wow. 81. Masih bisa naik tangga tadi ya? Hebat. Tapi bulan depan, tahun depan makin kuat, makin makin lama. Makin tua makin apa? Makin gagah. Huh? Makin gagah. Makin tua makin ganteng. Makin botak ya. Ya, ini rambut makin tipis nih. Ya,
Bapak lebih tipis. Itu namanya Gunawan. Gundul tapi menawan. Kalau ini Agus, agak gundul sedikit. Makin tua, kita makin melemah. Ya, makin lama, masalah makin banyak, Bapak Ibu sekalian. Masalah apa yang paling bikin pikiran pusing dan stres? Masalah apa? Hah? Boga? Benar apa? Betul. Ini apa? Cien. Doku. Duit. Kan tidak punya duit. Beda ya. Tidak punya duit. Duitnya berkurang saja. Kepala udah senat, senut, senat, senut. Dikit-dikit lihat rekening. Dikit-dikit lihat dompet. Harga-harga makin naik. Beberapa ahli sudah memprediksi tahun ini di bulan sekian akan terjadi resesi. Kalau sudah terjadi resesi, satu, daya beli akan turun. Orang belanja-belanja makin dikurang. Kalau sudah belanja-belanja macam-macam, mau belanja baju, sepatu, termasuk belanja makanan, itu turun, maka penghasilan juga turun. Itu semua akan berkait. Kalau ekonomi mulai bermasalah, maka kantong kita pun bermasalah. Dan itu masalah yang terbesar, terberat dalam hidup ini. Nah, saat-saat seperti itu, iman kita gimana? Makin kuat atau makin lemah? Doa, Tuhan, saya butuh, saya butuh, saya butuh, tapi belum ada. Waktu senang, ada orang yang imannya naik, tapi justru waktu senang, orang lupa pada Tuhan, imannya. Nah, sekarang, waktu susah, kemungkinan iman naik atau iman turun? Yuk, ngaku sendiri. Waktu susah, waktu masalah datang, iman naik atau iman turun? Berat ini jawabnya ya. Berat. Maunya iman, kenyataannya itu satu. Kenapa kita butuh dan berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Sebab hari-hari ke depan semakin sulit. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, bahaya. Bahaya. Itu dari ekonomi. Yang kedua, kesehatan. Manusia makin lama makin sehat atau makin kurang sehat? Hah? Kurang. Kenapa bisa begitu? Kan kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Iya, betul kita punya Tuhan. Tapi semakin hari bertambah usia, maka masa pakainya juga sudah berkurang. Ya, ya mau bagaimana lagi? Udah dipakai 70 tahun, dipakai 73 tahun, dipakai 81 tahun. Ya, jantung yang dipakai sebulan, setahun, 5 tahun dengan dipakai 81 tahun, sama nggak kondisinya? Ya, enggak. Jadi wajar ya, kesehatan kita semakin lama semakin berkurang. Nah, ketika kesehatannya mulai terganggu, saya mau tanya, sakit apa yang paling sakit di dunia ini? Sakit hati? Oh. Sakit apa? No. Jangan-jangan ada yang nggak pernah sakit gigi? Ada ya? Yang nggak pernah? Berbahagialah. Kalau pernah sakit gigi, maka berani bisa mengakui sakit yang paling tidak enak di dunia ini adalah sakit gigi. Betul. Lebih daripada sakit hati. Itu sakit gigi. Tapi saya mau kasih tahu, sakit apapun tidak ada yang tidak enak di badan, tidak enak di perasaan, dan tidak enak di kantong.
Maka pernah ada buku dijual di Gramedia, judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Ada, pernah ada. Orang miskin dilarang sakit. Kenapa? Karena sakit itu mahal. Nah, Bapak Ibu, kalau ekonomi makin sulit, kesehatan makin merosot, di situ iman dibutuhkan. Di situ iman diuji. Dan jangan sampai kita jatuh dan kalah. Jangan sampai. Mari kita lihat contoh. Istrinya Ayub. Kita buka Ayub. Kita buka kitab Ayub. Kita buka Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 1 berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh. Dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu gambaran tentang seorang yang bernama Ayub. Dia orang baik, orang jujur, orang saleh, takut akan Tuhan. Punya iman nggak? Punya nggak? Punya. Imannya iman pas-pasan atau iman yang lebih? Lebih. Takut akan Tuhan. Dan kita baca lebih lanjut itu dia diberkati. Dia menjadi salah seorang yang terkaya di zaman. Oke? Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan anaknya meninggal semua. Hartanya dijarah habis. Dari orang paling kaya menjadi orang miskin. Dari orang yang serba ada menjadi tidak punya apa-apa. Itu jatuh mental nggak itu? Yang ketiga, dari orang sehat menjadi orang yang sakit. Sampai-sampai saking gatalnya dia menggaruk dengan beling. Habisnya itu habis, bis. Ketika masalah datang, harta habis, anak meninggal semua, bukan cuma satu, semua meninggal, dan sakit lagi, komplit sudah penderitaan. Ayub masih kuat nggak imannya? Puji Tuhan, masih kuat. Tapi apa yang terjadi dengan istrinya? Pasal 2 ayat 9. Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah, ini dia. Hati-hati ini, perempuan, jaga mulut. Jaga mulut. Dia bilang apa? Kutukilah Allahmu. Tuh, berani-berani ya, mengkutuki Tuhan. Dan matilah. Lebih baik kau mati aja lah, nggak ada gunanya. Uang nggak punya, anak nggak punya, kesehatan rusak, hanya tinggal satu, istri. Istri pun mulutnya nggak bisa dijaga. Pada saat senang, abang sayang. Pada saat susah, abang pengalaman deh. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, sepatu melayang. Lihat, ini contoh. Harusnya kalau Ayub punya iman, imannya juga kuat. Istri Ayub bagaimana? Kuat juga, harusnya. Tapi faktanya bicara lain. Ketika kesulitan datang, istri Ayub jatuh. Dia nggak kuat menghadapi kesulitan. Dia nggak kuat menghadapi masalah. Maka dia bilang, kutukilah Tuhan dan mati. Jangan sampai menjadi seperti istri Ayub yang tidak kuat menghadapi masalah. Yang kedua, mari kita lihat Saul, 1 Samuel.
Pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, nah ini, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada. Tuhan bilang jadi kuat. Tuhan bilang waspada. Tuhan bilang berjaga-jagalah. Tuhan bilang taatilah semua perintahku. Taatilah semua firman-mu. Tapi seorang Saul, karena dia takut menghadapi musuh, takut umat Israel meninggalkan dia, maka dia langgar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Korban bakaran hanya boleh dipersembahkan lewat imam, bukan orang lain. Pertolongan kita datangnya lewat siapa? Lewat Tuhan. Jangan lewat manusia. Karena apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika sulit, jangan takut dan kemudian mulai langgar perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah kita minta pertolongan, sakit nggak sembuh-sembuh, butuh uang nggak datang-datang, mungkin kayaknya ke Gunung Kawi bisa jadi jalan keluar. Mungkin ke sana, ke dukun, bisa jadi jalan keluar. Jadilah pergi cari jalan lain yang Tuhan bilang, kamu bodoh. Jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan oleh istri Ayub. Jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan oleh Saul. Kenapa? Karena imannya jatuh. Jadi penting bagi kita untuk selalu berdoa, Tuhan, tambahkan iman kami, dan tambahkan iman kami. Selain minta dan berdoa supaya Tuhan menambahkan iman, maka kita juga harus punya usaha. Apa yang harus kita lakukan agar iman kita bisa terus naik, terus tambah, terus kuat? Yang pertama, doa. 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 Gak ada cara lain. Kita andalkan Tuhan. Lewat apa? Doa. Maka mulai tanggal 4 April nanti, 4 bulan 4, 4 April, hari Jumat, kembali saya akan live Facebook maupun di TikTok. Dua sekaligus. Kemarin saya ada kena masalah di TikTok, makanya saya stop dulu. Ada yang melaporkan saya, sehingga saya kena sanksi. Walaupun sanksinya ringan. Tapi bagi saya itu sebuah peringatan untuk lebih waspada. So, yang nonton TikTok kan nggak tahu saya siapa kan. Betul? Nggak tahu saya siapa yang nonton. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, dengarkan. Mungkin ada sesuatu yang saya ucapkan yang mungkin dia merasa nggak suka, lapor ke TikTok. Dan saya kena sanksi. Dan mulai 4 April, saya ubah. Acara saya berubah. Namanya DPR. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi D-nya adalah doa, P-nya adalah pujian, dan R-nya adalah
renungan. Jadi ya kalau tidak ada halangan, maka itu akan berlangsung setiap hari. Jam 9 malam atau lebih, doa, ujian, renungan. Doa, ujian, renungan. Tapi yang paling banyak adalah doa. Khususnya doa syafaat. Saya akan berdoa bangsa dan negara ini, untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dan saya juga menerima permintaan doa. Ada yang mau minta bantuan doa, saya akan doakan. Setiap hari. Jadi ada yang di TikTok nyanyi-nyanyi, ada. Ada di TikTok khotbah, ada. Ada di TikTok debat-debat, ada. Ada di TikTok kongko-kongko, ada. Macam-macam. Sekarang di TikTok. Saya kira juga ada beberapa mungkin. Mulai tanggal 4 April, saya akan doa, ujian, renungan. Doa, ujian, renungan. Khususnya lebih banyak doa, 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 dan doa. Cara pertama meningkatkan iman kita adalah doa. Dan sayangnya, ini yang paling sedikit dilakukan manusia. Rasanya kalau doa pengennya kayak soto kudus. Tuhan Yesus terima kasih buat makan ini. Amin. Nah, langsung makan. Kenapa? Kalau lama-lama keburu dingin. Nanti minyaknya mengental. Jadi kalau makan soto kudus harus super cepat doanya. Amin. Manusia, jujur saja, malas berdoa. Malas berdoa. Ayo jemaat, tambahkanlah iman kami. Doa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan iman kami. Sehingga iman kami selalu menjadi iman yang kuat. Iman yang tebal. Iman yang besar. Lewat doa. Yang kedua, lewat apa? Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Maka kita akan dikuatkan. Maka di DPR ada renungan. Walaupun singkat. Ada pujian. Lewat pujian orang dikuatkan. Lewat doa. Iman ditambah. Doa, baca Alkitab, dan setia beribadah. Bagaimana mau iman ditambah? Ibadahnya datang, nggak datang, datang, nggak datang, datang, nggak datang. Mau sehat, nggak, sehat, nggak. Punya duit, nggak. Punya duit, nggak. Mau nggak? Nggak mau. Maunya sehat. Terus. Maunya punya duit, terus. Betul. Maunya kuat, terus. Maka ibadahnya pun setia. Iman kita akan menjadi tambah, iman kita menjadi kuat. Kalau satu, doa terus menerus. Doa terus menerus, doa dan terus menerus. Gereja ini sudah tahun keempat. Tahun keempat. Apakah saya sebagai gembala ingin gereja ini besar? Jawabannya tidak. Aneh ya. Orang ingin supaya besar. Yunus tidak. Saya tidak ingin gereja ini besar. Yang saya inginkan gereja ini banyak. Ada di sini, buka di sana, buka di situ, buka di mana-mana. Itu yang saya mau. Nah, saya nggak mau ada gereja sebesar-besarnya dan semua orang datang dari mana-mana, jauh-jauh semua datang hanya ke satu titik. Kita udah tahu, 4 tahun ini, setiap kita selesai ibadah, kita bisa makan bersama. Kalau udah 1.000 orang bisa nggak makan bersama? Nggak bisa. Kita udah ngalami selama 4 tahun ini. Selesai ibadah, saya bisa doakan satu persatu jemaat. Kalau udah punya 1.000 jemaat, bisa nggak didoakan satu persatu? Nggak bisa. Kalau hanya sedikit, saya kenal nggak jemaat saya? Kenal. Kalau saya udah punya 1.000 jemaat, bisa saya kenal jemaat saya? Yang saya kenal siapa? Orang kaya doang. Berduit, bermobil, apalagi yang suka kasih amplop ke saya. Pasti saya kenal, pasti saya doain, pasti saya rajin datang ke rumahnya. Benar apa betul? Mungkin. Pasti pilih-pilih. Enggak, saya nggak mau. Saya hanya ingin gereja saya kecil, tapi banyak. Nah, saya kan pasti mikir ya, mikir. Tuhan, gimana caranya itu bisa memperluas pelayanan? Bukan besar, tapi banyak. Ada caranya apa? Seminar pertumbuhan gereja.
Gereja A cerita bagaimana dia besar. Gereja B cerita bagaimana dia besar. 10 kali juga dengar cerita dia. 10 kali pun dengarkan teorinya dia. Gereja-gereja yang ikut bisa besar nggak? Saat ini gereja yang besar itu berapa persen jiwa baru? Berapa persen pindahan? Jadi saya berdoa, Tuhan, Tuhan kan tahu saya nggak ingin uh, gereja saya jadi besar. Saya berdoa gereja saya jadi banyak. Itu aja. Nah, bagaimana caranya? Saya ambil pada satu kesimpulan. Supaya gereja ini bisa berkembang, bukan besar, tapi banyak, caranya hanya lewat doa. Oh, enak banget Pak Yunus ya. Tuhan yang kerja, Pak Yunus enggak. Silakan. Tapi saya mengambil satu kesimpulan. Cara bisa menambah jumlah jemaat sehingga nanti bisa gereja jadi banyak. Semuanya kecil-kecil tapi banyak. Hanya dengan doa. Doa, 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 doa. Setelah itu Tuhan yang atur bagaimana cara. Tuhan bilang pergi, saya pergi. Tuhan bilang ke sana, saya ke sana. Tuhan bilang lakukan ini, saya lakukan. Tapi saya nggak mau pakai otak saya, nggak mau pakai teori ini, teori itu segala macam. Saya nggak mau pakai. Saya hanya mau pakai lutut saya berdoa. Kalau Tuhan percayakan kepada saya hanya 10 jemaat, 10 jemaat saya layani dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Servis yang paling memuaskan. Tapi kalau Tuhan percayakan hanya 15, 15 yang saya layani. Saya nggak akan bilang, kenapa 10? Kenapa 15? Enggak. Kalau itu yang Tuhan percayakan, saya akan layani dengan sebaik-baik. Tapi kalau Tuhan kasih 100, saya akan pecah-pecah. Ayo, ini rumah di mana? Kumpul, kita bikin ibadah di sana. Ini rumah di mana? Kita bikin ibadah di sana. Sehingga nggak perlu jauh-jauh dari rumah. Sudah pergi ke gereja. Bayangin, coba kalau ujung Berung ke sini berapa jauh? 1 jam. Pulang pergi? Tuh. Tapi kalau di sana ada gereja, maka dia nggak perlu jauh-jauh. Ongkos pun nggak besar. Maka saya mengandalkan doa, doa, doa. Dan setelah itu, Tuhan akan berikan petunjuk untuk apa yang saya harus kerjakan. Jangan saya kerjakan, baru saya doakan. Saya kerjakan, baru saya doakan. Tidak. Doa dulu, Tuhan kasih petunjuk, baru saya kerjakan. Saya percaya itu adalah cara yang baik. Jadi, iman kita akan bertambah kalau kita rajin berdoa. Rajin baca Alkitab dan setia dalam ibadah. Amin. Mari kita